Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Yusra SPD MPD. Saya selaku dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Materi kali ini saya akan membahas tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Pertama akan saya perkenalkan apa itu diksi. Diksi itu merupakan pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga didapatkan efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa diksi ini perlu diperhatikan dalam penulisan agar sasaran penulisan kita tersebut atau tujuan dari tulisan kita tersebut bisa tercapai atau bisa dipahami oleh pembaca itu sendiri. Selanjutnya, memilih diksi. Ada 4 poin ya. Pertama, kita harus memahami arti dari kata yang kita gunakan itu. Apa? Dalam pemilihan kata, tidak hanya kita saja yang memahami makna kata yang kita gunakan, tapi si pembaca harus bisa juga memaknai terkait dengan makna yang kata yang kita gunakan itu. Itu yang sangat penting, karena tulisan kita tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk si pembaca, bukan untuk kita sendiri. Kedua, memahami nuansa makna. Dalam suatu kata ada makna yang sama, tetapi konteksnya berbeda. Contoh katanya seperti renovasi, reparasi, revisi, rehabilitasi. Nah, 4 kata itu bermakna sama, yakni perbaikan, tetapi tergantung dengan kalimat atau tujuan yang akan kita sampaikan. Seperti contohnya, buku ini perlu direnovasi, itu tidak tepat. Walaupun perbaikan, tapi penggunaan katanya tidak tepat, kata renovasi. Yang tepatnya apa? Buku ini perlu direvisi. Tidak benar yang kalau kita menggunakan buku ini perlu direnovasi, itu sangat salah dalam pilihan kata. Yang ketiga, kita harus memahami tentang situasi dan kondisi. Nah, kita harus tahu dalam penulisan, kita harus tahu objek yang akan kita sampaikan. Siapa target kita? Apakah kaula muda, anak-anak, remaja, ataupun orang tua, ataupun di tingkat akademik atau non-akademik, itu akan berbeda dalam pemilihan diksi atau pilihan katanya. Tidak sama konteks katanya itu. Agar apa? Agar sesuai dengan pengertian diksi tadi, agar tulisan kita bisa diterima oleh si pembaca itu. Yang keempat, pastinya kita harus memperkaya pembendaharaan kosakata. Itu pasti ya. Kalau kita minim kosakata, kita akan kesulitan dalam memilih kata yang tepat. Jadi kita harus banyak membaca, membuka kamus besar bahasa Indonesia, banyak kata yang berbeda tapi maknanya sama. Itu yang perlu diperhatikan dalam diksi, intinya dalam pilihan kata. Selanjutnya, syarat memilih diksi. Pertama, harus memahami tentang makna denotatif dan makna konotatif. Nah, apa itu makna denotatif? Makna denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan subjektivitasnya. Selanjutnya, membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus. Contohnya, makna umum melihat. Namun makna khusus itu makna kata lain dari melihat. Melihat itu bisa memandang, menatap,
mengintip, melotot, semua aktivitas melihat, tetapi berbeda konteks penggunaan katanya, berbeda dengan konteks kalimat yang digunakan. Tidak sama antara memandang, menatap, mengintip, dan melotot itu. Selanjutnya, yang ketiga, harus memahami kata bersinonim. Sebagaimana kita ketahui bahwa sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Dengan kata lain, bahwa sinonim adalah persamaan kata. Jadi, tidak hanya menjadi kata yang seharusnya kita gunakan. Kita harus bisa memilih kata yang bersinonim. Contoh, bahagia menjadi kata senang, matahari menjadi kata mentari, cantik menjadi elok, lezat menjadi enak, pintar menjadi pandai. Tergantung dengan kedudukan dalam penulisan. Seperti ada matahari di sana, lalu ada mentari di sana. Maknanya sama, konteksnya sama, tetapi sasarannya berbeda. Secara bakunya adalah matahari, tetapi kata kias dari matahari itu, kata bersinonimnya itu mentari. Nah, tergantung dengan penggunaan katanya. Kalau di bahasa teks akademik harus menggunakan bahasa baku. Kalau non akademik boleh tidak menggunakan bahasa baku. Boleh menggunakan kata mentari, elok, dan lain sebagainya. Nah, 3 pemahaman materi sudah saya sampaikan ya, terkait dengan pengertian diksi. Setelah itu memilih persyaratan memilih diksi, syarat diksi ya. Sekarang saya meminta sedikit latihan ya kepada rekan-rekan semuanya. Di sini ada 5 contoh kalimat ya, bentuk kalimat yang tidak efektif. Jadi saya minta untuk merubah kalimat yang saya sajikan ini menjadi kalimat yang efektif. Dilihat dari diksinya. Baik, sampai di sini materi diksi dalam bahasa Indonesia. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.